Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Audi Setia Ramadhani dengan NIM 2021 510061. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan materi Arbitrase Internasional. Pada slide 1, saya akan membacakan perdagangan internasional mengatur berbagai aspek transaksi komersial yang melampaui batas negara. Dari perjanjian penjualan hingga perselisihan kontrak, peraturan internasional dan hukum domestik saling terkait dalam mengatur transaksi-transaksi ini. Salah satu aspek penting dalam hukum perdagangan internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Arbitrase internasional sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif telah mendapatkan popularitas signifikan dalam konteks perdagangan global. Dalam presentasi ini kita akan membahas definisi, prinsip, prosedur, dan manfaat dari arbitrase internasional, serta membahas tantangan dan studi kasus yang terkait dengannya. Nah, slide kedua, itu ada definisi arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau beberapa arbiter yang independen, yang disebut panel arbitrase. Panel arbitrase akan meninjau bukti, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan kemudian mengeluarkan keputusan mengikat yang disebut putusan arbitrase. Arbitrase internasional dibedakan dari litigasi karena melibatkan proses yang lebih fleksibel dan pribadi, dengan para pihak memiliki kendali yang lebih besar atas prosedur dan hasil arbitrase. Satu, netralitas. Arbitrase internasional diselenggarakan oleh arbiter yang independen dan netral, sehingga mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam sistem peradilan nasional. Dua, kerahasiaan. Prosedur arbitrase bersifat rahasia, melindungi informasi sensitif dan rahasia bisnis yang mungkin terungkap dalam litigasi publik. Tiga, fleksibel. Arbitrase internasional menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal pemilihan hukum yang berlaku, bahasa arbitrase, dan lokasi arbitrase. Empat, kecepatan. Prosedur arbitrase umumnya lebih cepat daripada litigasi, yang dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak. Slide ketiga ada prinsip-prinsip arbitrase internasional. Arbitrase internasional didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan proses yang adil. Prinsip-prinsip utama ini meliputi: satu, otonomi pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan dan prosedur arbitrase, termasuk pemilihan arbiter, bahasa arbitrase, dan hukum yang berlaku. Dua, keadilan dan kesetaraan. Arbitrase harus dilakukan dengan cara yang adil, serta setara untuk semua pihak, memberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti dan argumen mereka. Tiga, ketertiban umum. Arbitrase harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketertiban umum dan tidak boleh melanggar hukum internasional atau norma-norma moral yang diakui secara universal. Slide keempat, jenis-jenis sengketa dalam arbitrase internasional. Sengketa dalam arbitrase internasional dapat beragam, meliputi berbagai bidang hukum dan transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa jenis sengketa yang sering dijumpai. Satu, kontrak. Sengketa yang timbul dalam perjanjian penjualan, distribusi, lisensi, atau perjanjian lainnya. Investasi. Sengketa yang muncul dari perjanjian investasi asing, langsung atau investasi portofolio. Tiga, konstruksi. Sengketa yang terkait dengan proyek pembangunan seperti kontrak konstruksi, desain, atau rekayasa. Empat, pembiayaan. Sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan, pinjaman, atau kredit. Empat, kekayaan intelektual. Sengketa yang melibatkan pelanggaran hak paten, merek dagang, atau hak cipta. Yang keenam, transportasi. Sengketa yang muncul dari perjanjian transportasi laut, udara, atau darat. Slide selanjutnya, prosedur arbitrase internasional. Prosedur arbitrase internasional mengikuti tahapan tertentu.
yang dapat bervariasi tergantung pada aturan yang dipilih oleh para pihak, namun secara umum prosedur arbitrase meliputi tahapan berikut. 1. Perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah persyaratan penting dalam arbitrase internasional. Perjanjian ini harus menyertakan klausul arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. 2. Pembentukan panel arbitrase. Setelah sengketa muncul, para pihak harus memilih dan menunjukkan panel arbitrase. Proses pemilihan arbiter dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase atau melalui kesepakatan langsung antara para pihak. 3. Prosedur arbitrase. Panel arbitrase akan menentukan prosedur arbitrase, termasuk jadwal untuk penyampaian bukti dan argumen, serta pertemuan pendahuluan. 4. Putusan arbitrase. Setelah mendengar bukti dan argumen, panel arbitrase akan mengeluarkan putusan arbitrase yang merupakan keputusan mengikat bagi para pihak. Badan-badan arbitrase internasional. Beberapa badan arbitrase internasional terkemuka membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka secara efektif. Badan-badan ini menyediakan aturan dan prosedur yang standar, menyediakan panel arbiter yang berpengalaman, dan membantu dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Keuntungan menggunakan arbitrase internasional. Arbitrase internasional menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan litigasi tradisional dalam konteks perdagangan internasional. Beberapa keuntungan utama meliputi: 1. Kecepatan dan efisiensi. Prosedur arbitrase umumnya lebih cepat daripada litigasi yang dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak. Kerahasiaan. Prosedur arbitrase biasanya bersifat rahasia, melindungi informasi sensitif dan rahasia bisnis yang mungkin terungkap dalam litigasi publik. 3. Fleksibilitas. Arbitrase internasional menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal pemilihan hukum yang berlaku, bahasa arbitrase, dan lokasi arbitrase. 4. Keadilan dan netralitas. Arbitrase internasional diselenggarakan oleh arbiter yang independen dan netral, sehingga mengurangi bias potensial yang mungkin terjadi dalam sistem peradilan internasional. Tantangan dalam arbitrase internasional. Meskipun memiliki banyak keuntungan, arbitrase internasional juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan umum meliputi: 1. Biaya. Arbitrase internasional dapat menjadi proses yang mahal, terutama untuk sengketa yang rumit dan melibatkan banyak pihak. 2. Kompleksitas. Prosedur arbitrase internasional dapat menjadi kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aturan dan praktik arbitrase internasional. 3. Penegakan keputusan. Penegakan putusan arbitrase di negara-negara tertentu dapat menjadi sulit, terutama jika negara tersebut tidak memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara tempat putusan arbitrase dikeluarkan. Studi kasus arbitrase internasional. Ada banyak studi kasus yang menunjukkan bagaimana arbitrase internasional telah berhasil digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa contoh. Sengketa kontrak penjual internasional antara perusahaan di Amerika Serikat dan Jepang. Sengketa investasi asing langsung antara perusahaan di Cina dan Australia. Sengketa konstruksi yang melibatkan perusahaan konstruksi internasional dan pemerintah negara berkembang. Studi kasus ini menunjukkan bahwa arbitrase internasional dapat menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa perdagangan internasional, baik untuk melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. Kesimpulan dan rekomendasi. Arbitrase internasional telah menjadi alat penting dalam hukum perdagangan internasional, menawarkan solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa internasional. Keuntungannya seperti kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan membuatnya semakin populer di kalangan para pelaku bisnis global. Meskipun menghadapi tantangan, arbitrase internasional terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam landscape perdagangan global.
Untuk memastikan keberhasilan arbitrase internasional, penting untuk mengembangkan sistem hukum internasional yang lebih kuat, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur arbitrase, dan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan arbitrase berkualitas tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.